Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Ya, gimana keadaan Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Semangat ya. Jadi di sini saya mau minta izin ya Bu, mau wawancarai. Bersedia Ibu? Insya Allah bersedia. Lanjut. Jadi ini ada beberapa pertanyaan ya Bu ya, mengenai dilema etika atau rujukan moral. Etika atau rujukan moral ya. Nah, pertanyaan pertama saya selama ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Satu kasus. Satu kasus boleh dulu. Ini pernah terjadi nih di siswa. Ada siswa kita yang dari bulan November, namanya nggak usah sebut nama ya, Iya. Oke, di kelas 9 itu November itu 1 bulan itu tidak datang. Kita sudah kirim surat kan 3 kali nih surat ya, surat SP 1, 2, 3 langsung kita home visit. Di sebelum SP 3 itu home visit orang tua janji mendatang. Rupanya permasalahan anak ini tidak datang karena dia menjadi tulang punggung keluarga. Yang sesuai dengan aturan. Yang sesuai dengan aturan sebenarnya kita kalau 3 hari tidak datang itu langsung SP1 ya. Kemudian SP2, di SP3 itu orang tua langsung duduk sama kita sama tim kesesuaian dengan kepala sekolah langsung eksekusi, bikin perjanjian juga. Berarti anaknya sudah keluar, ini 1 bulan. Tapi ketika home visit, sebenarnya kenapa 1 bulan tidak hadir? Karena SP1 oke, orang tua mau datang, tak kunjung datang. SP2 gitu juga, 3 hari sudah itu gitu juga, sampai hampir mau 1 bulan ya. Rupanya karena keadaan anak ini menjadi tulang punggung keluarga, bapaknya ini stroke ya, ibunya memang tidak bisa karena ada penyakit juga, gula waktu itu. Jadi kami dilema di sini, harus mengeluarkan anak ini tidak mungkin kan. Jadi anak ini tetap kita pertahankan sampai dia seperti itu. Pernah terjadi seperti itu. Jadi bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Kita bawa ke kasus yang tadi ya. Seperti anak ini, seharusnya dengan aturan-peraturan sekolah, peraturan akademik sekolah, anak seperti ini sudah kita keluarkan. Ya. Jadi saya bersama tim itu ada tim kesiswaan ya dan wali kelas duduk bersama terhadap kasus anak ini, namanya Adi Hidayat ya, Adi Hidayat. Jadi guru BK juga, guru BK. Seharusnya ini kan kita keluarkan, tetapi karena ini kita rembuk dan hasil kesepakatan bersama, berarti tim kesiswaan, guru BK dan wali kelas memberi dispensasi untuk anak ini dengan tanda kutip kondisinya menyebabkan dia tidak sekolah karena pagi sampai malam dia harus bekerja gitu. Setelah rapat ini kita duduk lagi bersama Dewan Guru langkah kedua bersama Dewan Guru, karena Dewan Guru juga ikut ambil andil kan di dalam proses pembelajaran dalam 11 mata pelajaran, dan juga sepakat anak ini kita bantu untuk tetap lanjut di sekolah. Jadi gugurlah peraturan akademik seperti ini. Dua hal ini setelah dapat mufakat ya kita sampaikan ke orang tua. Jadi anak tetap melanjutkan sekolah sampai selesai. Ya, jadi langkahnya di kesiswaan bersama wali kelas dan guru BK baru dilaporkan ke Polres. Ini langkah-langkah prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan? Tadi Ibu sudah jelaskan ya. Kemudian hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Untuk kasus-kasus dilema etika seperti tadi, hal-hal yang efektif dilakukan kalau kami di sini setiap hari, mungkin sama di sekolah lain, setiap hari guru mata pelajaran di jam pertama, kedua, ketiga yang di awal itu melaporkan kehadiran by WA grup sekolah, anak-anak yang hadir, kondisi yang hadir, yang sakit, izin atau apa gitu. Kemudian
tim kesiswaan yang diberi itu membuat rekapan. Dan setiap bulan rekapan itu akan di-share ke grup orang tua. Dan ada memang beberapa wali kelas yang cepat tanggap, mereka tidak mau menumpuk nih. Jadi mereka minta seminggu sekali hari Jumat itu rekapan sudah diminta di-sharekan seperti itu. Tapi secara keseluruhan memang setiap bulan rekapan itu di-sharekan ke orang tua. Bahkan kehadiran setiap hari pun anak-anak yang kita tidak hadir itu langsung di follow up. Contoh si Alfa, wali kelas itu langsung menghubungi orang tua. Nah seperti itu. Mana tahu anaknya Alfa, kita kan menginginkan kejadian-kejadian seperti itu kan. Jadi kalau ada yang apa atau izin langsung di follow up ke orang tua. Jadi komunikasi sekolah sama orang tua. Iya. Kemudian ini kita ada rapat bulanan setiap bulan di akhir bulan. Di akhir bulan setelah rekapan ada, kita rapat bulanan seperti itu, merefleksikan kehadiran atau perkembangan siswanya. Seperti itu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima Etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Kalau jadwal tertentu, kalau dari segi kehadiran, proses perkembangan anak setiap hari itu sudah jelas di-handle oleh Ibu. Dan tim kesiswaan memiliki rekapannya itu dibahas di dalam forum refleksi perkembangan siswa di setiap 1 bulan sekali di akhir bulan. Biasanya itu di akhir bulan kami lihat nih, kalau akhir bulan itu hari Kamis, hari Kamis yang jelas akhir bulan. Kalau menghadapi dilema etika atau kasus-kasus tertentu di sekolah, kita punya prosedur. Kalau kasus itu terjadinya di guru mata pelajaran, diselesaikan sama guru mata pelajaran. Jika tidak diselesaikan, guru mata pelajaran itu menghandle berkomunikasi ke wali kelas. Itu ada buku narah hubungnya langsung di sana. Kemudian wali kelas jika tidak terhandle juga gandeng BK. Jika kasusnya agak sedikit berat ya up lagi gandeng wakasis. Terakhir baru final ke saya langsung seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan karena kita kerja tim, jadi ya kalau yang berhubungan dengan kesiswaan, ya tim kesiswaan kita ada 7 orang tim kesiswaan di sana ya, Wakasis, BK, pembina OSIS dan keanggotaan pembina OSIS di sana. Kalau dia berhubungan dengan guru itu tim kurikulum namanya. Jadi yang membantu saya itu kerja sama tim siswa, tim kesiswaan, guru ya tim kurikulum. Iya gitu. Nah ini pertanyaan terakhir saya ya Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di Lima Etika? Pelajarannya berdasarkan pengalaman, kita jangan buru-buru mengambil keputusan. Kenapa? Kadang-kadang yang kita lihat secara nyata di depan mata kita tidak seperti itu kejadian aslinya. Seperti anak kami ini, kalau kita ikut dengan aturan sekolah keluar, tetapi karena kita memang home visit, cek langsung penyebab alasannya seperti apa, kenapa? Jadi kita harus memikirkan ada lagi pertimbangan atau toleransi. Jadi itu pelajarannya. Karena kan memang kita ke depan kan peraturan akademik, tetapi penyebab terjadinya dilema etika ini apa? Itu yang harus kita kesampingkan, bukan kesampingkan, tapi harus kita nomor 2-kan peraturan ini. Tidak ada toleransi berdasarkan kondisi-kondisi. Baik, terima kasih jawaban yang luar biasa ya Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sama-sama Bu ini. Terima kasih ya Bu. Silakan Bu Bibi. Kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya ini saya minta izin wawancara ya Bu ya mengenai dilema etika atau bukan bersedia Ibu? Bersedia. Alhamdulillah. Jadi ini pertanyaan yang pertama,
bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sedikit yang dilema etika ini seperti apa Bu Lili? Ya, dilema etika ini misalnya dia permasalahannya yang benar dan benar, kalau rujukan moral itu benar dan salah. Jadi ini Ibu boleh angkat tentang dilema etika atau rujukan moral. Boleh yang berhubungan dengan peserta didik, Boleh peserta didik. boleh dengan sesama guru atau Ya, boleh ini ya sama dengan guru. usaha ya. Ya, boleh Bu. Nah, saya itu bertugas di SMP Negeri 19 dengan kondisi sekolah yang lumayan sulit ditempuh, dengan jalan yang rumit ya, kemudian dengan keadaan wilayah yang kalau hujan berlumpur itu bisa itu menurunkan minat anak untuk ke sekolah. Jadi anak-anak di sana tidak termotivasi untuk sekolah sebenarnya karena kondisi. Tapi berjalannya waktu, jalan semakin bagus. Tapi karena itu jadi apa? Jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan yang memang itu harus dihilangkan. Tapi jadi kebiasaan buruk. Datang terlambat, kemudian satu hari datang seminggu liburnya, kemudian liburnya mungkin sampai berbulan-bulan, pas ujian baru datang. Nah, kalau dilihat dari absen si siswa itu kami hitung itu ada, kalau satu kelas aja itu lebih kurang separuh yang rajin datang, yang malas ini hampir separuh. Karena kalau kita lihat make-up-nya itu satu hari dari 250 anak itu lebih kurang 30 lebih itu tak datang satu hari. Jadi setelah akhir semester itu kita rekap, kemudian muncul nama-nama yang malas di total sekian hadir. Tentu ini jadi dilema, apalagi kalau naik kelas. Ini mereka tidak bisa nih sebenarnya, tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Jadi kita diskusikan dulu sama guru-guru yang menyatakan seperti itu. Jadi kita minta pendapat dari wali kelas, dari guru mata pelajaran yang masuk. Ini anaknya sebenarnya mengapa sampai terjadi hal demikian? Kalau ditinggalkan, habis kita hancur kita. Nih semuanya ini memang kan memenuhi syarat. Jadi kita telitilah satu-satu kondisinya. Anak ini begini Bu. Anak ini begini, anak ini kondisinya memang di dalam hutan sawit yang kalau hujan ini nggak bisa keluar. Gitu. Kita cari satu-satu, jadi ya akhirnya kita dapatkanlah putusan terakhir. Kalau begitu ini kita nggak bisa, kita kasih kita kasih kesempatan untuk dia naik kelas, ya, untuk dia naik kelas, tapi dipantau anak ini bagaimana nanti di kelas lanjutan tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi. Jadi pantauan itulah yang sebagai evaluasi kita. Kalau sekiranya nanti anak ini biasanya tuh yang kelas 1 tuh kami kasih untuk kesempatan untuk naik kelas 8. Yang kelas 9 itu memang di ultimatum sekiranya terjadi hal yang sama, ini kami buat surat pernyataan dengan orang tua bahwa anaknya kalau tidak memenuhi syarat lagi kelas 9 kami tidak luluskan. Itu alhamdulillah dengan ultimatum itu mereka mulai berubah seperti itu. Tapi tetap saya selaku kepala sekolah tidak mengambil keputusan sendiri. Kalau maunya saya udah tinggalkan gitu kan. Tapi lihat kondisi latar belakang anak dan orang tua tadi, kita ini kan kembali ya bagaimana supaya ini anak sana kalau ditinggal kelas kan berhenti, dia nggak bakal sekolah lagi, bakal banyak yang putus sekolah. Nah pertimbangan di situ juga. Kita naikkan kelas, dilemanya kita, ya kan, dilemanya di kita. Ini nggak akan bisa menegakkan disiplin sampai kapanpun. Nah, jadi bagaimana caranya kita dilihat dulu kondisinya masing-masing anak tadi. Kemudian diambil kesimpulan, ini anak kita naikkan dengan catatan-catatan. Gitu. Baik, Bu. Tanya berikutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Gini Kak, saya selaku kepala sekolah itu tidak pernah mengambil keputusan sepihak. Saya selalu melibatkan semua stakeholder sekolah untuk satu keputusan, apapun lah itu. Seperti ini misalnya setiap tahun ajaran kan terjadi perebutan nih, eh, jam belajar. Ya. Guru A sertifikasi mau juga jam, cukup untuk supaya dapat tunjangan. Ya. Jadi kalau saya yang seperti ini nih saya usahakan sedapat mungkin semuanya dapat sesuai dengan yang dia harus dapat gitu. Jadi saya dudukkan dulu sama-sama nih semua sertifikasi, minta ininya ya. Kemudian yang tak dapat saya usahakan untuk menghubungi sekolah lain yang mungkin bisa, saya yang menghubunginya. Bagaimana supaya orang ini dapat masuk ke sekolah lain, tapi nanti kegiatan yang kami sendiri yang ada di dalam tidak terganggu. Tetap saya yang menghubungi, memfasilitasi, bukan dia yang mencari, tapi saya yang selalu memfasilitasi untuk dia dapat sesuai dengan yang lain. Bijak sekali Bu ya. Pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur pengambilan keputusan maksudnya? Pengambilan keputusan. Iya, untuk pengambilan keputusan tentu kita rinci dulu masalahnya apa, ya kan? Kita tengok dulu masalahnya, masalahnya berat, ringan. Kemudian mungkin kalau itu melibatkan personal, tentu kita panggil secara personal orang tadi. Tapi kalau misalnya dia lingkup sekolah, itu kita diskusikan sama-sama. Tetap kita diskusikan sama-sama. Jadi intinya diskusi. Diskusi itu. Pertanyaan berikutnya Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif? Ya. Kalau saya yang efektif itu ini, kita berhadapan, ya. Kita kan punya keinginan. Nah, apapun masalahnya, baik guru atau siapapun itu harus menyampaikan keluhan-keluhannya secara mungkin. Kalau misalnya masalah dengan teman atau apalah, atau masalah dengan sekolah, itu harus menyampaikan ke saya selaku kepala sekolah, meminta jalan keluar. Jadi ujung-ujungnya diskusi lagi kan. Nah, seperti itu. Intinya komunikasi. Betul, komunikasi. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan Ibu. Tantangannya ya. Untuk tantangan ini sebenarnya kalau di SMP Negeri 19 tidaklah begitu begitu mencolok gitu ya. Segala macam yang kita sampaikan dengan maksudnya itu kita ambil secara bersama-sama, itu rata-rata ya Bu Lili, itu mereka ikut. Mungkin yang tidak kurang, maksudnya itu yang kurang kurang respon dengan keputusan tadi. Nah, itu biasanya saya panggil. Mungkin secara pribadi ngomong-ngomong inilah. Gimana saya lebih mengedepankan kekeluargaan. Gimana lebih dekat gitu ya. Tidak, saya kalau sekolah dia guru, saya atasan nih, dia harus ikut saya. Enggak, saya tidak seperti itu. Lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau saya Bu Lili, itu maksudnya itu enggak terjadwal. Kita terus fleksibel aja. Kalau ada masalah, apa masalahnya? Ayo kita bicarakan seperti itu. Jadi tidak harus terjadwal, harus di rapat umum gitu, enggak. Kapan? Karena kita terbiasa selama ini itu kan belnya hujan. Jadi kita fleksibel aja. Kalau memang ada masalah, ayo kita selesaikan. Enggak dibiarkan berlarut-larut. Jadi kalau plong gitu kan, ada masalah ini selesai, jadi fleksibel. Langsung Langsung diselesaikan. Kemudian apakah
adakah ya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Nah, biasanya itu Bu Lili, seperti tadi kembali lagi kita diskusi sama-sama. Alhamdulillah kita punya guru TU yang welcome gitu. Setiap kali ini Bapak Ibu ada ide, gimana nih kira-kira? Nah, itu mereka selalu memberikan ide-idenya. Jadi kita rapat itu dua arah. Kita rapat dua arah. Jadi nggak hanya mendengarkan dari saya aja, tapi saya juga mendengarkan apa yang mereka mau. Nanti baru kita ambil satu kesimpulan. Yang seperti itu. Jadi kooperatif semuanya. Iya. Malah bingung saya kalau semuanya diam. Ini pertanyaan terakhir ya Bu. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi pengalaman saya mengambil keputusan, jadi dalam satu unit kerja itu sebenarnya yang penting itu komunikasi. Ya, komunikasi. Apapun masalahnya Bu Deni, kalau komunikasi tak lancar, Iya. nggak bakal selesai. Jadi kalau komunikasi kita lancar dengan siapapun, baik itu petugas kebersihan siapapun, Iya. insya Allah semua masalah selesai. Begitu. Penting komunikasi. Ya, Penting Bu. komunikasi. Antara pimpinan dengan Bawahan. Jadi kita jadi pimpinan tuh bukan kita nih, kita bos bukan. Iya, iya. Kita partner. Iya, Pak. Iya, saling dukung. Kepala sekolah tak ada artinya kalau tidak didukung guru. Sebanyak apapun program kepala sekolah, kalau gurunya tak mendukung percuma aja. Iya. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bu atas Sama-sama, Bu waktunya Lili. sudah memberi saya kesempatan untuk wawancara Ibu. Alhamdulillah selesai. Jadi saya mau bilang terima kasih Iya, ya Mas. Bu. Sama-sama Bu Lili.